Selamat datang dan terima kasih pada semua yang sudah klik video ini. Jadi hari ini kita akan bahas gimana caranya benar untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa lain. Apa kamu pernah ngerasa terjebak ketika belajar bahasa baru dan nggak maju sama sekali atau cepat nyerah gitu? Mungkin kamu pernah alami momen di mana kamu udah merasa pede karena kamu udah kayak hafalin beberapa kata atau tata bahasa, terus ketika kamu berusaha untuk dengerin pada video atau nonton sesuatu, kamu gak paham apa-apa dan gak mengerti ya secara langsung. Harus pikir dulu atau baca subtitlenya. Kalau kalian ngerasa relate dengan pikiran kayak gini, maka kamu nggak sendiri. Masalah ini tidak berasal dari kebodohan, melainkan dari mindset atau pahamanan yang harus diubah. Kebanyakan orang menyerah sebelum mereka mencapai tingkat menengah. Jujur, belajar bahasa itu nggak gampang, tapi nggak susah juga. Dan sebelum keluar dari video ini, karena kamu udah ngerasa nggak bisa sama sekali, dan pasti aku bohong atau sok tahu, tunggu sebentar ya. Pasti kamu udah paham bahasa Indonesia, ya, kalau dengerin ini sekarang. Atau bahkan bahasa Indonesia dan satu bahasa lagi, bahasa daerahmu ya. Jadi, kalau kamu mau belajar bahasa baru, kamu mesti ada satu hal. Dia tuh hal yang paling penting terlepas dari bahasa apa yang kamu pilih. Tentu saja hal ini adalah waktu. Kamu pasti butuh banyak waktu kalau kamu mau mencari fasih atau setidaknya nyampai ke tingkat di mana kamu bisa ngobrol sama orang lain. Atau ketika kamu dengerin sesuatu, misalkan sebuah podcast ya gitu, kamu bisa mengerti ya, tanpa harus pikir, tanpa harus baca subtitle, atau tanpa harus translate gitu. Waktu itu bahan yang harus dipakai secara pintar, tapi itu juga berfungsi sebagai hambatan terbesar di perjalanan belajar bahasa baru. Nah, ini sesuatu yang susah diterima oleh banyak orang. Tapi jujur, nggak ada cara di dunia ini yang bakal bikin kamu menjadi fasih dalam waktu sesingkat 3 bulan atau 6 bulan. Sebenarnya kamu butuh lebih banyak waktu dari itu. Sayangnya, masih banyak orang percaya pada video mereka nonton, di mana orang bilang, kamu bisa belajar bahasa ini dalam 7 hari aja, gitu. Nah, sebenarnya nggak bisa ya. Kamu nggak bisa menjadi fasih dalam 7 hari aja ya. Itu nggak mungkin. Nah, kalau kamu bisa terima fakta ini, bahwa perjalananmu bakal lama, baru kamu udah siap untuk mulai perjalananmu sendiri. Dan semoga dengan tahu fakta ini, bahwa itu lumayan lama ya, kamu bisa tetap konsisten. Jadi, kamu butuh apa untuk belajar bahasa baru? Mulai di mana? Gua pengen memisahkan pembelajaran bahasa menjadi 3 bagian, yaitu input, output, and studying or memorization. Mari kita mulai dengan penjelasan input. Jadinya, input adalah sesimpel memberikan informasi kepada otak dalam bahasa sasaranmu, baik itu berasal dari mendengarkan podcast, tonton televisi, atau maupun membaca buku. Pokoknya, kamu kasih informasi yang bisa diolah otakmu, dan hasilnya adalah pemahaman yang lebih dalam. Dan suara-suara yang didengar kamu saat lakuin input menjadi terbiasa. Dan kemampuanmu untuk membedakan antara kata-kata menjadi lebih kuat. Sebenarnya ini hal yang simpel banget. Cuma harus membaca atau dengar dalam bahasa sasaranmu sebisa mungkin. Kayaknya pas nge-edit video ini, aku lupa bilang bahwa semua orang suka berbagai macam hal yang berbeda. Jadi, kamu mesti nemuin apa yang kamu suka dalam bahasa sasaranmu. Kalau aku ya, saya suka nonton podcast Raditya Dika, dan terutama videonya main Dungeons and Dragons sama teman dia. Karena aku menemukan apa yang aku suka, prosesnya lakuin input menjadi lebih gampang dan nggak bikin capek. Ini bukan berarti kamu harusnya nonton hanya satu jenis konten. Justru, aku sarankan kalian semua untuk sesekali mencari konten lain, biar memperluaskan pengetahuan kalian. Di titik ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, kok gitu sih? Gunanya apa dengar kalau aku nggak paham apa-apa? Nah, tapi itu intinya.
kamu melatih otakmu buat menjadi terbiasa dengan cara ngomong dan suara yang baru. Masa kamu bisa mengerti apa orang lagi ngomongin kalau belum pernah dengarin mereka, kan? Pikir saja, ketika kamu dengar orang Indonesia lagi ngomongin sesuatu, kamu langsung paham tanpa harus pikir dulu dan tanpa effort. Kenapa? Karena kamu udah menjadi terbiasa dengan suara-suara bahasa Indonesia. Dan sejak waktu kecil, kamu cuma dengerin orang di sekitar kamu pakai bahasa Indonesia. Baik itu dari sekolah, dari buku, dari keluarga, maupun nonton video YouTube kayak gini ya. Tentu saja kamu masih diajarkan gimana caranya untuk ngomong yang tepat, tapi dengan pakai cara ini, itu menjadi hal yang instinktif daripada sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, jadi gimana caranya untuk lakuin input sebenarnya? Menurut aku, kamu mesti dive straight into the deep end. Atau gas aja ya. Pasti di awal kamu nggak akan paham apa-apa. Dan ini hal yang bikin banyak orang kehilangan motivasi di awal ya. Tapi jangan khawatir, aku masih ingat di awal saat aku mulai lakuin input lewat nonton show Cek Toko Sebelah ya. Coba kasih tahu aku ya kalau kamu tahu show itu ya. Seru banget dan lucu banget ya itu. Habis nemuin show itu, aku ngerasa pede ya untuk nonton. Karena waktu itu aku udah hafalin beberapa kata dan aku pikir aku bisa paham aja ya kalau aku nonton sesuatu. Karena saat itu aku belum pernah nonton sesuatu dalam bahasa Indonesia. Aku belum pernah coba kayak dengerin dan paham. Jadi aku pede ya. Tinggal nonton aja kan, terus paham semua. Salah besar. Ketika aku coba dengerin, iyalah, aku nggak paham apa-apa. Kayaknya mereka bicara sangat cepat dan pakai bahasa berbeda dari bahasa yang aku lagi pelajarin. Itu membawa kita ke poin atau bagian lain dari unsur pembelajaran bahasa yang aku pengen ngomongin. Dan yang penting juga buat berkembang kemampuanmu untuk paham ketika lakuin input. Menurut aku ya, salah satu cara yang paling efektif buat hafalin kata-kata yang penting adalah pakai aplikasi Spaced Repetition System atau sistem pengulangan berjarak. Nah, salah satu yang aku pakai waktu itu dan sampai sekarang adalah Anki. Mungkin kamu pernah dengar soal aplikasi ini, kan ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal lain ya, kayak buat sekolah, buat hafal apapun yang kamu bisa pikir. Jadi di aplikasi seperti ini, kamu bikin flashcards atau kartu kata. Dan saranku adalah kamu mesti bertujuan untuk belajar atau hafal kata yang paling umum. Dan salah satu cara yang aku suka dan aku juga pakai untuk menemukan kata yang paling umum adalah menggunakan daftar frekuensi kata, seperti yang ini aku lagi tunjukin di layar. Jadi kita udah ada daftar ribuan kata paling umum di bahasa sasaranmu, tinggal masukin ke dalam aplikasi tersebut. Jadi gimana cara kerja aplikasi Anki? Nah, tentu saja langkah pertama kamu mesti ngedownload ya, atau setidaknya bisa pakai itu lewat websitenya. Aku bakal taruh linknya di deskripsi dan aku akan taruh di layar aja juga. Buat kalian yang punya PC, aku sarankan kalian untuk ngedownload ya. Kalau bisa, atau laptop ya kamu bisa juga. Buat yang pakai HP, ya kamu bisa cari di store. Buat Android, kalau nggak salah itu gratis. Tapi buat iPhone, buat yang punya iPhone itu nggak gratis ya, kamu harus bayar. Tapi kamu masih bisa pakai Anki itu di online ya, di website. Oke, jadi setelah kamu udah dapat Anki ya, harusnya kamu bikin sebuah deck yang baru. Jadi di sini kamu bisa lihat aku bisa bikin sebuah deck dan kamu bisa kasih nama juga. Harusnya kamu bikin deck dulu. Habis itu kamu bisa masukin flashcard. Ini aku pakai contoh kata afterwards. Jadi di sini aku mengetik kata itu afterwards, right? Terus habis itu aku taruh terjemahan kata itu di belakang di sini. Habis itu aku simpan aja di dalam decknya. Dan itu aja, sesimpel itu. Kamu lakuin ini buat setiap kata yang kamu mau hafal. Dan setiap hari
kamu harus sempat lakuin reviews. Jadi ketika kamu review satu kata, kamu bakal lihat kata yang kamu taruh di bagian depan kartunya. Ketika kamu lihat kata itu, kamu harus pikir apa artinya di bahasa sasaranku. Habis dipikirkan, tinggal klik aja untuk nunjukin bagian belakang kartunya. Dan kalau dugaanmu ternyata benar, kamu bisa klik tombol ini yang berwarna hijau, namanya good. Dan kalau salah, kamu mesti klik tombol again. Saranku, jangan pakai tombol lainnya. Jangan pakai tombol easy atau hard. Karena gimana cara kerja aplikasi ini agak rumit ya. Aku gak bisa jelasin sepenuhnya. Tapi sederhananya, kalau kamu lakuin review setiap hari, maka aplikasi ini bakal kasih kata yang kamu hafalin lebih sering kalau kamu sering salah ya ketika kamu lihat kata itu. Buat kata yang kamu sering duga benar, itu bakal ditunjukkan lebih jarang ya. Ini kenapa aplikasi ini disebut Space Repetition System. Jadi dengan cara ini, itu kayak reinforce ya memori kamu. Kalau kamu pakai aplikasi ini, kamu harus berusaha keras untuk jangan melewati hari. Karena itu bisa bikin dampak yang besar di masa depan. Kalau kamu lagi bingung, ada beberapa video yang kamu bisa nonton yang menjelasin gimana caranya aplikasi ini kerja. Tapi pokoknya kalau kamu pakai itu dan simpan kata yang kamu harus hafalin, setelah cukup lama kamu bakal bikin sebuah model atau kumpulan kata yang paling umum di bahasa sasaranmu. Jadi, ketika kamu coba input lagi, kamu bisa mengenali beberapa kata di inputnya gara-gara lakuin flashcard gitu. Ada cara lain yang aku nggak terlalu suka ya. Jadi di Anki ada tombol Share Decks, di mana kamu bisa menemukan deck yang dibikin orang lain. Di sini kamu bisa ambil dan simpan kayak pre-made deck. Tapi kalau kamu nggak suka dengan cara ini, kamu bisa hafal kata dengan cara apapun yang kamu suka ya. Cara apapun yang bikin kamu nyaman dan kerasa lebih motivasi untuk sempat hafalin gitu. Maaf ya, latar belakang saya terus berubah ya. Tapi aku baru habis main D&D tadi malam, jadi ruangku agak berantakan ya. Dan akhirnya kita dibawa ke unsur ketiga dalam pembelajaran bahasa, yaitu output. Nah, jadi output itu ngomong atau menulis dalam bahasa sasaranmu. Dan sebenarnya output itu nggak terlalu rumit sih, tapi masih didebatkan banyak orang, dan semua orang punya pendapat berbeda. Kalau aku ya, bilang kamu harusnya lakuin output kalau kamu mau lakuin output. Soalnya, menurut aku, output itu nggak terlalu penting di awal, dan justru bisa pun membuat kamu dapat kebiasaan yang buruk, misalkan pengucapan yang salah. Aku juga ada beberapa kebiasaan yang buruk di dalam bahasa Indonesia, dan aku salahin diriku sendiri, gara-gara coba ngobrol sama orang Indo sebelum aku bisa mengerti apa yang mereka ngomongin. Namun, di sisi lain, output itu seru banget. Mungkin pun bagian pembelajaran bahasa yang paling menyenangkan dan menarik buat kebanyakan orang. Jadi, terserah aja ya kapan kamu mau coba lakuin output. Oke guys, video ini udah mau selesai nih. Semoga aku bisa mendorong kalian ke arah lebih tepat dalam perjalananmu belajar bahasa Inggris. Dan kalau ada kesalahan di video ini, coba kasih tahu aku di komen. Karena aku masih mau memperluaskan pengetahuan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman yang tertarik dengan belajar bahasa Inggris juga.